datangnya habis sama datangnya. Saya pikir ada undangan pembicara yang lain. Kak Bastia mana ya? Hilang ya? Ada yang mau ke toilet dulu? Saya beri waktu kalau ada yang mau ke toilet. Karena hari-hari ini Tuhan sedang mengajar saya untuk membujuk Bapak Ibu Saudara untuk serius ya. Serius dengan firman, serius waktu ibadah ya. Jujur ini baru kali ini saya curhat ya. Kalau saya lagi khotbah ada yang keluar ya. Saya bukan terganggu sebenarnya, saya sedih aja gitu ya. Lagi khotbah mau ada kalimat-kalimat yang bisa ditangkap keluar gitu, aduh hilang gitu ya, sayang ya. Kalau ibu-ibu biasanya kalau lagi nonton sinetron misalnya, lagi seru-serunya pipis pun ditahan gitu ya, sampai ngompol gitu, nggak ada yang sampai gitu ya. Tapi berusaha untuk nahan pipis gitu ya, bolak-balik gitu ya, atau silang kaki gitu, untuk supaya cerita di bagian itu jangan ketinggalan gitu. Nah, percayalah bahwa semua ibadah itu penting. Katakan amin. Semua acara yang kita selenggarakan itu penting ya. Menurut penelitian bahwa manusia itu bisa tahan pipis sebetulnya 2 jam sampai 4 jam ya. Kecuali di daerah yang sangat dingin atau minum teh manis banyak ya. Ada yang minum teh manis pagi banyak ya, jadi bisa tahan ya. Kalau anak kecil yang bolak-balik nggak apa-apa ya. Tapi kalau orang dewasa lagi khotbah keluar, padahal ada yang penting yang disampaikan akhirnya kelewat. Waktu udah masuk lagi hilang bagian yang nggak didengar gitu ya. Jadi berkurang ya. Ya baru kali ini saya kasih tahu ya, supaya makanya saya beri kesempatan di awal kalau ada yang mau pipis, kalau masih di pendahuluan kan masih ketangkep ya benang merahnya ceritanya seperti apa. Ada yang mau ke toilet nggak apa-apa ya, kalau ya sebelum kita masuk dalam apa yang saya mau sampaikan, Kak Bastia boleh ke depan supaya dia nggak ke toilet. Ya boleh berdiri di sini. Ya pas ya, dengan kostum yang begini pas ya. Kita hari ini merayakan apa? Ada yang tahu? Yang sekolah minggu jawab, hari ini merayakan apa? Kenaikan. Adik apa? Hari apa ini? Natal? Hari? Kenaikan. Hari Yesus. Papa. Yang lihat Papa, yang lihat Papi ya. Hari apa? Kalau anak-anaknya nggak jawab, guru sekolah minggunya yang jawab. Hari kenaikan Yesus ya. Kalau melihat di gambar-gambar, bagaimana Yesus naiknya? Apa seperti pesawat gitu? Tetap dulu ya. Atau seperti helikopter? Ada yang pernah lihat? Kita bukan saksi mata ya. Ada seorang ilusionis yang terkenal, yang mungkin udah bukan di zaman dulu tapi di generasi keberapa, namanya David Copperfield ya. Pernah lihat David Copperfield terbang? Pernah ya? Nah ini zamannya Om Robi berarti ya. Dia terbang dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi sebetulnya menggunakan trik ya. Jadi intinya bahwa sebetulnya manusia itu nggak bisa terbang. Ada yang pernah lihat orang terbang? Pernah? Ada ya, pakai gentole, pakai paralayang, pakai parasut, ya itu terbang juga sebetulnya. Tapi terbangnya dia pasti akan turun lagi. Ya. Hari ini kita akan melihat ya Kak Bastian terbang. Coba tangannya direntangkan. Biasanya kalau sesuatu atau makhluk itu terbang menggunakan apa? Anggaplah ini sayapnya, ya dipegang tunjuknya. Menurut Bapak Ibu Saudara, ya anak-anak sekolah minggu, Kak Bastian ini bisa terbang atau enggak? Yakin? Ya, kita akan buktikan ini bukan sulap ya. Coba mulai dikepak-kepakan.
pelan-pelan dulu, pemanasan ya. Kalau pesawat itu kan pelan-pelan, gas dulu. Bisa terbang? Masa kalian mulai kaget ini? Sekarang saya akan buat dia terbang. Ya, coba maju dikit. Kamu lompat setinggi-tingginya. Kepakan dayamu. 1, 2, 3. Silakan kembali Kak Bastian. Bisa naik ke surga Kak Bastian ya. Karena sudah terbang setinggi berapa meter tadi itu ya? 1 kurang ya, karena didorong oleh berat badan yang kurang ringan. Kalau mungkin Koko Jojo lebih tinggi tadi ya. Dan memang tidak mungkin kita melawan hukum gravitasi ya. Walaupun sesaat Bastian terbang, tadi jatuh lagi ya. Tapi Yesus yang kita saksikan, ada sedikit gambarnya ini. Dia menari-nari di atas awan ya, dia terbang. Padahal dia masih punya bobot ya. Karena Alkitab banyak menceritakan waktu dia mau menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia ketemu murid, mereka lagi menjala ikan, dan dia bilang tebarkan jalamu di sebelah kanan. Kemudian mereka dapat ikan banyak. Waktu sampai ke pantai, mereka lihat ada bekas bakar ikan gitu ya, dan roti. Wah, Yesus lagi sarapan sama ikan bakar dan roti. Di lain kesempatan Yesus juga suka makan ikan goreng ya, seperti Om Bin ya. Om Bin sukanya ikan goreng gitu. Dulu kalau kita main ke rumah Pak Bin, hampir selalu ada ikan goreng gitu ya. Berarti Om Bin seperti Yesus, sukanya ikan goreng gitu. Nah, hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang yang bertamu kepada kita ya, dan pada waktu kemudian dia pamit ya, dia pergi, kira-kira ada beberapa alasan kenapa dia harus pergi ya, dia pamit sama kita. Ada yang tahu alasan yang pertama kenapa dia harus meninggalkan kita? Tamu yang di rumah itu gak apa-apa, salah ya, nggak di hair, nggak di remedial. Kenapa dia harus pergi? Menyediakan tempat bagi kita. Karena bukan rumahnya. Oh, boleh. Bukan rumahnya. Kembali kemana, Pak Bin? Kembali ke asalnya ya. Kembali ke asalnya ya. Kalau opung nggak apa-apa ya. Jangan sampai kita tahan kalau opung. Jangan ya. Ada yang menyusul opung? Ya, jadi yang pertama tadi Bu Deswita bilang karena bukan tempatnya, bukan rumahnya. Pak Bin bilang karena dia mau kembali ke asalnya. Ada yang lain lagi? Menyediakan tempat bagi kita. Wih, ini Alkitabiah banget. Padahal kan saya ngomongnya tamu gitu. Bukan, belum Yesus ya, belum masuk di Yesus. Gak apa-apa ya. Dia pergi untuk menyediakan tempat ya, atau tempat mau jalan-jalan ya Bastian, atau ada yang lain? Karena sudah kenyang ya, udah kenyang, udah puas dia tidur, udah kenyang, udah balik. Yang lain lagi? Satu lagi, saya beri kesempatan. Hadiah banyak ini. Ini kayak kuis di mana retret tunanetra. Mereka rajin menjawab karena ada hadiahnya gitu. Ada sekolah minggu yang menjawab? Udah selesai misinya. Wah, ini rohani juga. Bagus ya. Ada yang rohani, ada yang rohana, dan ada yang memang masuk akal. Dan semua masuk akal ya. Kalau orang udah pamit sama kita, ya itu memang bukan tempatnya, dia udah mau pulang ke asalnya, dia udah puas di situ. Dan yang terakhir mungkin nggak ada yang bisa nebak ya, karena dia udah nggak suka sama kita. Biasanya begitu ya. Wah, udah bosan ya. Bangun pagi ngomongin orang ya, siang ngomongin orang, udah bosan ya. Dia udah nggak senang sama kita, akhirnya dia
meninggalkan kita. Tapi untuk Yesus yang naik ke surga, tidak ada poin yang terakhir yang saya sebutkan tadi. Semua ada di sekitar yang Bapak Ibu Saudara jawab. Yesus naik ke surga ada tujuannya. Sebelum kita baca ayat dulu ya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan sampai ke ujung bumi. Jadi apa tujuan Yesus naik ke surga? Yang pertama, membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Katakan amin. Jadi kita bersyukur bahwa kita menyembah Yesus, Dia adalah Tuhan dan Raja. Tidak ada Tuhan atau tidak ada manusia yang bisa naik ke surga dan memerintah bersama-sama dengan kita nantinya yang akan diangkat ke surga. Oh, di perjanjian lama ada Pak, namanya Elia. Namanya siapa lagi yang naik ke surga? Sekolah minggu, siapa yang naik ke surga selain Elia? Tuhan Yesus. Di perjanjian lama dulu pokoknya. Kalau mau cepat-cepat langsung yang baru aja deh. Selain Elia, Tom siapa? Tom Henok. Ya. Tapi sebetulnya kalau kita belajar Alkitab ya, mereka itu belum ada di surga sebetulnya. Ya. Masih transit, ada yang disebut dengan Firdaus ya. Itu tempat transitnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Dengan naik ke surga, Yesus menyatakan bahwa Dia berasal dari surga. Ini tadi Pak Bin menyebutkan. Dia kembali ke tempat asalnya. Ini berarti bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, ini yang Kak Bastian jawab tadi. Untuk apa Yesus naik ke surga? Untuk menyediakan tempat bagi kita. Jadi kita senang ya kalau Tuhan pergi ke surga. Makanya ketika Dia berpisah dari murid-muridnya, Alkitab mencatat bahwa murid-muridnya pulang dengan sedih. Betul? Salah ya. Murid-muridnya pulang dengan bersuka cita. Kenapa mereka bersuka cita? Karena mereka menerima janji ini. Ada tempat yang Yesus sediakan. Bahkan Dia bukan hanya menyediakan, Dia akan datang kembali untuk menjemput kita, membawa kita ke tempat di mana Dia berada. Kalau seseorang saja yang kita tahu dia punya potensi, punya kemampuan untuk menyediakan tempat yang layak, tempat yang lebih baik daripada tempat yang kita tempati sekarang ya. Kalau misalnya ada orang yang punya uang banyak misalnya datang ke kita dan bilang, saya sudah waktunya pulang ke tempat saya. Pulangnya kemana Pak? Ya, pulangnya ke di Harapan Indah ini yang paling bagus tempatnya di mana ya? Wah, pada tahu semua ya. Udah ngecek rumah di sana. Kasih tropis gitu. Ya, saya akan sediakan tempat di sana. Kira-kira Bapak Ibu Saudara yang agak-agak malu-malu kucing gitu ya. Gak usah Pak, gitu. Gak usah repot-repot Pak. Gak usah, saya di sini aja. Udah nyaman kok saya di sini dengan 2 kamar walaupun saya 10 orang gitu ya. Udah nyaman. Gak mungkin ya. Wah, kita langsung mungkin kan di depan ya dalam hati yes gitu ya, antusias yes 3 kali gitu ya. Karena tempat yang kita tahu itu pasti tempat yang lebih baik, tempat yang lebih indah. Itu yang diresponi oleh murid-murid. Mereka bersuka cita, senang banget. Kenapa? Karena mereka akan nantinya dijemput untuk kembali ke surga, pulang ke surga, tinggal bersama Yesus. Karena memang di bumi ini menderita. Amin. Gak yakin ya. Di bumi ini menderita, amin. Oh, ini yang gak jawab ini gak menderita ya. Baik-baik saja ya. Puji Tuhan kalau gak menderita ya.
Tapi saya nggak percaya ya. Saya nggak yakin karena menyalahi firman gitu ya. Selama kita masih ada di dunia, kita menderita. Kalau kita nggak menderita, kita nggak serius ikut Tuhan. Katakan amin. Jadi orang yang sungguh-sungguh serius ikut Tuhan pasti menderita. Kenapa? Karena dia harus menyalipkan seluruh keinginan dagingnya. Tidak seperti orang dunia, dia harus berbeda. Di ayat yang kedua dalam Injil Yohanes pasal 14, kita baca bersama-sama, 2-3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ini Yesus pergi menyediakan tempat. Yang ketiga, untuk apa Yesus naik ke surga? Untuk kebaikan kita. Bilang kiri kanan, untuk kebaikan kita. Kasih tahu. Ayat firman Tuhannya di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Baca bersama-sama 2-3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Katakan amin. Wow. Ini sebuah jaminan kepastian yang kita sudah dapatkan. Kita sudah terima bahwa ada penghibur yang kita sebut Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita. Dan dia sudah diutus oleh Yesus. Jadi untuk kebaikan kita. Jadi kita yang menjadi orang yang sangat beruntung pada generasi kita ini, masa hidup kita mulai dari nenek moyang kita sebetulnya, dari orang tua kita, sudah gak ketemu Yesus secara fisik. Ya. Kalau kita masih ketemu Yesus, waduh kita akan sangat capek gitu ya. Wah, dengar Yesus ada di Bojong, wah cepet-cepet kita lari ke Bojong gitu ya. Ya sekarang sih udah ada mobil, ada motor gitu. Kemudian Yesus ada di mana lagi nih? Dia dari Bojong langsung beralih ke Titian Indah. Wah kan jauh ya. Dari Bojong kita ngebut lagi ke Titian. Wah bahaya, bisa kelelahan kita. Kenapa? Kejar-kejaran. Dan kita bersyukur Roh Kudus itu maha hadir. Katakan amin. Dia bisa hadir di segala tempat dan dalam satu waktu. Dia ada hari ini di Bojong, dia juga ada di sini, dia ada di Titian, dan dia ada di mana-mana. Omnipresent. Dia maha hadir. Jadi ini 3 alasan penting, mungkin masih banyak alasan yang lain. Kenapa Yesus naik ke surga? Ya. Sudah waktunya dia membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Dan dia menyediakan tempat dan semuanya untuk kebaikan kita. Setelah naik ke surga, Yesus tidak berhenti bekerja. Ia tetap melanjutkan karyanya yang mulia. Makanya judulnya tadi adalah melayani seperti Kristus. Jadi Yesus tidak kemudian di surga itu nggak punya kerjaan ya, nganggur. Tapi dia terus melanjutkan karyanya yang luar biasa, karyanya yang mulia. Termasuk nanti kita akan melihat. Kalau di Injil Yohanes kita bisa melihat 3 hal utama. Banyak sebetulnya apa yang Yesus kerjakan di sana. Dan ini juga merupakan teladan bagi kita yang harus kita lakukan sebelum Yesus datang menjemput kita. Saudara mau dijemput oleh Tuhan? Amin. Setiap kali kami melayani orang yang sakaratul maut, mendekati ajalnya, ya, udah mulai kelihatan ya. Kalau istri saya suka bilang kakinya dipegang gitu ya. Kalau udah mulai dingin, coba pegang kakinya. Udah mulai dingin belum ya? Ini dingin AC gitu ya. Kalau Pak Robi dulu belum dingin ya. Oh, yang 7 bulan dulu maksudnya. 7 bulan yang beberapa masih agak. Coba modelnya. Kalau ini nggak apa-apa kalau saya beli contoh Pak Robi, saya kenal beliau gitu ya. Ya. Istri saya bilang coba pegang kakinya Pak. Bu Kristin ketawa kan? Udah dingin tuh. Kalau udah mulai dingin, nah itu benar. Ya. Dan kalau dinginnya beda Bapak Ibu ya, itu akan naik. Jadi dimulai dari kaki.
naik pelan-pelan, ya, dan kemudian dingin semuanya, selesai, ya, lewat. Yang pertama kita akan melihat apa yang menjadi teladan yang Yesus lakukan. Yesus menjadi juru syafaat. Katakan bersama saya 2, 3. Yesus menjadi juru syafaat. Wah, senang ya. Masih ada pribadi yang luar biasa yang terus mendoakan kita. Selain orang tua kita tentunya, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang menjadi pendoa-pendoa syafaat, Yesus pun terus berdoa bagi kita semua. Dia menjadi juru syafaat. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-9 kita baca bersama-sama. 2, 3. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepada, sebab mereka adalah milikmu. Ini Yesus menyatakan bahwa dia terus berdoa untuk murid-muridnya. Dan kita adalah murid Tuhan. Katakan amin. Nah, bukan hanya dia berdoa ketika dia masih ada di dunia ini, tapi dia melanjutkan. Apa yang dilakukan? Ia menjadi pengantara. Ya. Pengantara itu juru syafaat bagi kita di hadapan Bapa. Ya, saya mencari ilustrasi gambarnya, saya temukan ini. Ada serafim, ada malaikat, Yesus ada bersama-sama dengan mereka, dan Yesus sedang posisinya berdoa. Sebagai imam besar, ia terus mendoakan dan memperjuangkan kita untuk hidup yang kekal. Katakan amin. Wah, ini harus menjadi sukacita bagi kita, Bapak Ibu. Kita nggak melihat secara fisik, tapi kita yakin, ya, kita mengimani bahwa ini Yesus lakukan, karena Alkitab mencatat di dalam Ibrani pasal 7 ayat yang ke-25. Baca bersama saya 2, 3. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi apa? Pengantara mereka, juru syafaat. Yesus menjadi pengantara, Yesus menjadi juru syafaat bagi kita semua supaya kita mengalami keselamatan. Karena di ayat 17 tadi Yesus berkata bahwa engkau yang sudah diberikan, ya, kita sudah diberikan oleh Bapa kepada Yesus, dan dia bertanggung jawab untuk mendoakan kita supaya kita pun menikmati kekekalan, menikmati hidup yang kekal bersama dengan dia nantinya. Nah, belajar dari teladan Yesus, maka setiap kita, setiap orang percaya, kita juga harus hidup melayani seperti Kristus hidup. Bahkan sampai hari ini Kristus masih melayani sebagai juru syafaat, pendoa, sebagai pengantara bagi kita. Dan kita pun dipanggil untuk menjadi pendoa bagi orang lain, sebagaimana Yesus berdoa bagi murid-muridnya. Katakan amin. Semua kita dipanggil untuk menjadi pendoa. Katakan bersama saya dipanggil menjadi pendoa. 2, 3. Saya dipanggil menjadi pendoa. Jadi sebetulnya sesuatu yang agak keliru, ya, saya nggak bilang salah. Kalau di gereja itu hanya mengkhususkan orang-orang tertentu. Oh, encim-encim, opung-opung aja bagian pendoa. Yang lainnya bagian, ya, kalau nggak pendoa apa? Makan, gitu. Konsumsi, gitu. Padahal semua kita ini adalah pendoa. Ya, yakin ya? Semua kita ini adalah pendoa. Katakan amin. Supaya nggak bobo ini, nggak tidur, harus digebrak-gebrak, ya. Tapi kalau jam segini belum ngantuk, ya. Kalau ibadah mulai jam 10, khotbah jam 11, itu memang agak rawan, gitu, ya. Jadi ini belum ngantuk lah, ya. Dan nggak ada ibadah pagi, jadi mungkin ada yang, ya, istirahat, boboleran, gitu, ya, atau tidur sebentar. Ya, selain yang latihan pasti akan cepat, gitu, ya. Kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tetapi berdoa bagi gereja, berdoa bagi bangsa, dan berdoa bagi orang-orang yang belum selamat. Katakan amin. Pertanyaan saya, kapan terakhir Bapak Ibu berdoa untuk pasangannya?
bulan yang lalu, ya, setahun yang lalu. Untuk pasangan dulu, yang belum punya pasangan ya nggak apa-apa ya. Dalam hati aja nanti. Saya nggak bilang kasihan kan, ya, jangan ya. Itu jomblo itu pilihan ya, bukan takdir, bukan. Kalau nggak menikah di bumi nanti ada pernikahan anak domba ya. Kalau bahasanya teman saya pulang utuh-utuh katanya. pulang sendiri maksudnya ya. Kapan terakhir berdoa untuk pasangan? Wih, tadi malam keren. Amin. Tapi ada pertanyaan yang kedua kalau tadi malam, apa isi doanya? Nah, itu kadang-kadang ya. Karena ada orang yang tadi pagi Pak saya berdoa. Saya tanya isinya apa? Berdoa supaya cepat dipanggil pulang. Itu kan bahaya gitu. Mungkin yang ketawa di sini nggak pernah melakukan ya. Mungkin nggak pernah ya. Saya bilang bukan pernah, nggak pernah gitu. Nggak pernah itu mungkin juga gitu. Karena kalau udah berantem keluarga ya suami istri, saya nggak yakin kalau saudara bilang nggak gitu. Terbersit gitu. Wah, kapan Tuhan jemput ya? Katanya Tuhan udah sediakan tempat gitu ya. Udah kelar belum Tuhan? Kalau perlu saya bantu Tuhan. Keramiknya atau apanya Tuhan yang belum selesai. Finishingnya saya kirimin tukang Tuhan. Kita cari tukang kemudian kita suruh pulang duluan gitu ya. Ya mungkin tapi saya berdoa supaya jangan ya. Yesus menjadi juru sapa dan kita semua adalah juru sapa. Kita semua adalah pendoa. Ini harus serius Bapak Ibu Saudara di momen kenaikan Kristus ini. Mari kita membangun sebuah gaya hidup, kebiasaan habit bahwa kita harus menjadi pendoa. Minimal berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk pasangan kita, berdoa untuk suami, berdoa untuk istri, berdoa untuk orang tua, berdoa untuk anak-anak kita. Dan sekali lagi doanya bukan yang saya sebutkan tadi, bukan ya. Sesulit apapun, seberat apapun ya, sekesal apapun pasangan atau anak atau keluarga yang kita hadapi, jangan doakan sesuatu yang buruk. Yang setuju katakan amin? Kita jahat di mata Tuhan kalau kita mendoakan sesuatu yang buruk ya. Mungkin sedikit saja kita bilang Tuhan paling nggak disenggol monyet gitu, jangan disenggol sepeda gitu, jangan ya. Karena ada orang dari senggol sepeda pun ya dia nyebrang kereta mati Bapak Ibu Saudara. Saya nggak bilang karena ada yang mendoakan dia meninggal, enggak. Tapi Bapak Ibu percaya bahwa kita ini adalah orang benar. Yang setuju katakan amin? Alkitab berkata doa orang benar besar. Jadi sedikit perkataan kita yang keluar itu harus doa yang supaya apa tadi? Diselamatkan, katakan amin. Berdoa supaya suamimu diselamatkan, berdoa supaya istrimu diselamatkan. Tapi Pak udah kesel banget Pak. Yesus menghadapi kita, kalau bisa diukur secara manusia, aduh kita keselnya baru 100 mungkin ya. Dia udah berjuta-juta keselnya sama kita gitu. Tapi dia nggak pernah berhenti berdoa untuk kita. Dan berdoanya supaya kita ini diselamatkan. Kata-kata kita harus kata-kata yang kita sampaikan kepada Tuhan supaya suami, supaya istri, anak-anak kita, supaya keluarga kita itu mendapatkan anugerah keselamatan di dalam Tuhan. Dan doa orang benar itu besar kuasanya. Apalagi kalau tetangga kita bilang kalau dia itu sudah yatim piatu. Ya, ada yang sudah yatim piatu? Ada? Bu Seri ya? Pak Joni hati-hati dengan Bu Seri. Karena doa orang yatim piatu itu katanya dijabah oleh Tuhan gitu ya. Jangan main-main. Padahal memang doa orang benar. Gak ada hubungannya sama dia masih yatim piatu atau dia masih punya orang tua. Doa orang benar. Itu sebabnya dalam mulut kita ini harus keluar kata-kata yang
memberkati. Yang mau katakan amin? Karena setiap perkataan itu adalah doa. Doa itu nafas kehidupan kita. Bahkan kita nafas aja itu doa. Kita netesin air mata aja itu doa. Tuhan menampung bahasa air mata. Ada satu gereja yang melakukan sebuah gerakan namanya gerakan Gaza. Ya, bukan di jalur Gaza gitu ya. Kita mau pergi perang di sana enggak ya. Artinya gerakan satu kata. Pasti bilang bagus juga ini. Di gereja kita ini, ya mungkin kalau cari katanya jangan sama. Nanti kalau dia tuntut itu udah dipatenkan gitu ya. Udah maksudnya kalau mau pakai harus franchise gitu. Bayar